Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you. Yamaha sudah tahu rahasia untuk kembali bersaing di MotoGP. Alex Rins umbar detail tes Valencia. Aerodinamika kini memiliki dampak lebih besar pada perilaku motor MotoGP dibandingkan perbedaan antara desain mesin V4 atau inline 4. Hal itu dikatakan oleh Alex Rins, pembalap baru tim pabrikan Yamaha yang pindah dari LCR Honda di akhir musim MotoGP 2023. Bintang Spanyol ini telah mengendarai kedua jenis mesin tersebut dalam beberapa musim terakhir, memenangkan 5 balapan dengan Suzuki bertenaga inline 4 dari MotoGP 2017 hingga 2022. Alex Rins juga kemudian membawa V4 LCR Honda meraih kemenangan mengejutkan di MotoGP Amerika 2023. Pembalap berusia 27 tahun yang masih dalam masa pemulihan dari patah tulang kaki di Mugello, kini kembali ke inline 4 dengan bergabung dengan tim Yamaha. Meskipun elemen desain utama GSX-RR dan YZR M1 mungkin tampak serupa di atas kertas, Rins menggambarkan Yamaha sebagai motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki. Saya bisa memasuki tikungan dengan lebih banyak rem depan, misalnya, dan ini bagus karena Anda bisa menambah sedikit waktu putaran, beber Alex Rins seperti dilaporkan Crash. Rins kemudian menjelaskan, saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau inline 4 bukanlah perbedaan terbesar pada motornya. Saat ini perbedaan terbesar ada pada sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik atau tidak, sejujurnya, itu dari pengalaman saya dengan motor lain, imbuhnya. Misalnya, dengan Yamaha, di tes Valencia, saya berkendara dengan fairing standar, saya banyak melakukan WLE, kata Alex Rins menjelaskan. Dan ketika kami mencoba fairing baru, yang berbeda, saya merasa WLE berkurang dan lebih oke saat menikung, tambahnya. Jadi menurut saya perbedaan antara desain, mesin sekarang sudah hilang, kata pembalap kelahiran Catalunya tersebut. Rins menjadi yang tercepat ke-19 pada debutnya di Yamaha pada tes Valencia, tetapi hanya terpaut setengah detik dari rekan setim barunya Fabio Quartararo. Itu sangat bagus. Saya merasa cukup nyaman dengan motornya, urai Rins. Kami membagi hari menjadi 2. Di pagi hari mereka memberi saya pengaturan Fabio dari balapan dan itu hanya putaran untuk memahami motornya, papar Rins. Kemudian sore harinya, kami menguji beberapa fairing baru dan, sejauh yang saya tahu, salah satu dari 2 fairing tersebut bekerja lebih baik daripada fairing standar. Jadi secara keseluruhan saya cukup senang, tukasnya. Adapun Rins mengucapkan selamat tinggal pada GSX-RR dengan kemenangan pada balapan terakhirnya di Valencia 2022. Sementara itu, kemarau kekalahan Yamaha M1 lebih panjang, dengan kemenangan terakhirnya beberapa bulan sebelumnya, di MotoGP Jerman 2022. Rins akan kembali menggunakan M1 untuk tes Sepang Shakedown pada awal Februari 2024, yang kini dapat diikuti oleh pembalap Yamaha dan Honda karena peringkat konsesi yang direvisi. Nah dengan keluarnya, Suzuki dari MotoGP, menjadikan Yamaha sebagai satu-satunya pabrikan MotoGP yang menggunakan mesin E64. Luca Marini melangkah ke era baru bersama Repsol Honda setelah 6 tahun bersama VR46. Luca Marini, setelah 6 tahun membangun karirnya di tim VR46 yang dimiliki saudaranya Valentino Rossi, kini memasuki babak baru di lintasan MotoGP. Pada tahun 2024, Marini akan memacu motor Repsol Honda, mengakhiri kisah panjangnya dengan VR46. Mengawali debutnya di kelas Moto2 bersama Forward Racing pada 2016, Marini mengukir prestasi sebagai pemenang balapan pada tahun pertamanya bersama VR46 pada 2018. Akhir musim ini terus menanjak setiap musimnya, Marini kemudian meraih posisi runner-up di kejuaraan Moto2 2020, mengungguli lawan tangguh seperti Enea Bastianini. Perjalanan Marini ke MotoGP tidak hanya ditandai oleh keterampilan balapnya, tetapi juga oleh kesetiaannya terhadap tim VR46. Meskipun awalnya bergabung dengan Avintia, VR46 bersama Bastianini, tim Rossi memberikan tempat khusus untuk Marini di grid pada tahun 2022.
Musim demi musim, Marini terus menunjukkan peningkatan signifikan, naik dari peringkat 19 ke 12, dan kini berada di peringkat 8. Podium dan pole position pertamanya menjadi bukti prestasinya yang gemilang. Dalam pernyataannya, Marini berterima kasih kepada tim VR46 atas kenangan dan momen luar biasa yang mereka bagikan. Namun, dia juga menyambut era baru dalam karirnya, menyatakan ambisinya untuk meraih hasil yang lebih baik dan berjuang menjadi yang terbaik di lintasan MotoGP. Keputusan Marini untuk beralih dari Ducati Desmosedici ke Honda memicu keraguan, mengingat performa apik Ducati. Namun, peluang untuk bergabung dengan tim pabrikan Honda terlalu besar untuk diabaikan. Meskipun sadar bahwa paket Ducati yang dimilikinya sangat baik, Marini memiliki impian dan tujuan yang ingin dicapai dengan Honda. Saat menguji Honda RC213V-nya di Valencia, Marini mencatat prestasi sebagai pembalap Honda tercepat, finish ke-10. Keputusannya untuk bergabung dengan Repsol Honda menunjukkan langkah yang berani dan ambisius, menciptakan kontras dengan keputusan Marquez yang melakukan kebalikan. Joan Mir, calon rekan setim Marini, menggambarkan Marini sebagai pengendara yang mulus dan sensitif, menciptakan ekspektasi tinggi untuk penampilannya di lintasan bersama Honda. Luca Marini, dengan keberanian dan ambisinya, tidak hanya mengejar keberhasilan di lintasan MotoGP tetapi juga mengukir namanya dalam sejarah Repsol Honda. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Bos Yamaha bangga, Alex Rins sebut motor Yamaha MotoGP sangat kencang, beda dengan Suzuki. Alex Rins membantah anggapan bahwa motor Suzuki dan Yamaha untuk MotoGP mirip. Ia menegaskan kalau kedua motor itu punya karakter berbeda. Rins pindah ke LCR Honda pada 2023 setelah berpisah dengan Suzuki, yang dibelanya sejak debutnya di MotoGP 2017. Meskipun memenangi satu-satunya Grand Prix untuk Honda pada 2023 di Austin, Rins merasa tidak dihargai oleh tim asal Jepang tersebut. Ia pun memutuskan kontrak yang mestinya berlaku 2 tahun dan menyambut pinangan Yamaha. Setelah menjalani operasi kedua pada kakinya yang patah usai insiden MotoGP Italia, Rins kembali beraksi di GP Valencia akhir pekan lalu dan dilanjutkan tes pasca musim. Rins menyelesaikan 54 lap dengan M1 dan berada di urutan ke-19, terpaut 1,3 detik dari posisi terdepan, Maverick Vinales. Transisinya ke Yamaha selalu dianggap sebagai mudah karena M1 dan Suzuki GSX-RR yang ia kendarai sebelumnya menggunakan mesin 4 silinder segaris. Karena itu, memiliki karakteristik pengendalian yang serupa. Ini adalah motor yang sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki, kata Rins. Saya bisa masuk ke tikungan dengan lebih banyak rem depan. Ini bagus karena kami bisa menambah sedikit waktu putaran. Menjelaskan bagaimana tes pertamanya dengan Yamaha, ia menambahkan, sangat bagus. Saya merasa cukup nyaman dengan motornya. Kami membagi hari itu dengan 2 cara. Di pagi hari, mereka memberi saya setup Fabio Quartararo dari balapan dan itu hanya putaran, putaran di atas motor untuk menemukan posisi dengan setang, pijakan kaki, dan semuanya. Kemudian pada sore hari, kami banyak fokus untuk melakukan putaran, menguji fairing baru. Yamaha membawa 2 fairing, dan sejauh yang saya tahu, salah satunya bekerja lebih baik daripada yang standar. Jadi, ya, saya cukup senang dengan tes ini secara keseluruhan. Rins mengatakan bahwa M1 cukup mulus, lebih dari yang diharapkan. Sementara, ia percaya bahwa perbedaan terbesar saat ini antara motor segaris 4 dan V4 terletak pada aerodinamika motor. Ya, maksud saya pikir saat ini perbedaan antara mesin V4 atau mesin inline 4, saya pikir ini bukan perbedaan terbesar pada motor, katanya. Saat ini, perbedaan terbesar adalah sisi aero. Aero membuat Anda berbelok lebih baik, karena dengan pengalaman saya dengan motor lain, atau misalnya dengan Yamaha, dalam tes, pagi ini saya berkendara dengan fairing standar dan dengan kondisi angin, saya mengalami banyak wheelie. Kami beralih ke fairing yang lain, saya merasa lebih sedikit wheelie dan lebih banyak berbelok.
Jadi, saya rasa perbedaannya terletak pada gearnya.